Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Gus Ipul, saya dapat mandat untuk berdiri di sini. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Gus Ipul tadi. Tampaknya ada satu kesepakatan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan RE yang siap mendukung untuk pembangunan sejuta rumah, mensukseskan program pembangunan sejuta rumah. Masih banyak tantangan memang yang kita hadapi di saat ke depan. Nah, tampaknya pada malam hari ini kami akan memperkenalkan sosok yang akan siap menghadapi tantangan untuk menghadapi pembangunan Indonesia ke depan dalam kancah RE yang akan maju untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu kita nanti akan berkenalan dengan sosok yang cukup spesifik, cukup unik, Bapak Sulaiman Somawinata. Beliau ini adalah mantan aktivis organisasi kampus yang sudah cukup mumpuni, teruji, dan sudah punya pengalaman yang punya jam terbang yang tinggi dalam mengelola perusahaan real estate secara profesional. Beliau siap untuk menghadapi tantangan. Jadi kalau mungkin dalam kampanye-kampanye caketum pada masa-masa kemarin, dia lebih banyak mengumbar janji, tapi itu adalah satu hal yang tabu bagi sosok beliau. Beliau tidak suka janji, karena beliau telah siap untuk dengan rencana kerja. Tidak bicara seandainya, tapi beliau akan sangat siap dengan konsep-konsep yang bisa dibuktikan dan terukur. Dan saya tahu pasti beliau sudah menyiapkan untuk program-program kerja itu membawa RE lebih maju pada 3 tahun mendatang. Ya, saya kira tepuk tangan untuk beliau, Pak Sulaiman Somawinata. Beliau ini nanti akan menggandeng. Dalam menggandeng ini, beliau akan menggandeng salah satu putra terbaik Jawa Timur untuk menjadi calon sekjen mendampingi beliau. Tepuk tangan untuk Bapak Toto Lusida. Jadi rupanya pasangan ini rasanya sangat klop. Kenapa begitu? Karena Pak Sulaiman punya semangat kerja yang tinggi, sementara Pak Toto Lusida pun juga yang mantan aktivis organisasi kampus yang sekarang sudah sangat mumpuni dalam berbisnis dan berusaha. Dan beliau memimpin beberapa organisasi profesi maupun organisasi bisnis. Dan beliau memiliki jaringan bisnis, jaringan komunikasi, memiliki network yang luas. Nah inilah yang sangat diperlukan untuk membawa RE menjadi maju ke depan. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita mengundang beliau ke depan, kita akan ikuti sampai seberapa jauh kepribadian beliau berdua. Kita ikuti tayangan berikut ini.
Baik, Ibu dan Bapak sekalian, dari tampilan tadi tampak sekali bahwa pandangan positif terhadap keberadaan Pak Sulaiman. Banyak stakeholder yang siap mendukung Pak Sulaiman. Mudah-mudahan bagi internal RE yang selama ini mungkin masih ragu-ragu, mudah-mudahan sejak saat ini akan lebih memantapkan diri untuk memilih Pak Sulaiman memimpin RE ke depan. Kalau dalam secangkir kopi ada sejuta solusi, tampaknya kalau RE pengen maju ke depan, solusi Sulaiman Toto Lusidila yang siap menghadapi tantangan. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, kita undang beliau berdua, Bapak Sulaiman Somawinata dan Bapak Toto Lusida. Baik Bapak mungkin Pak, Pak Toto, Mas, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan saya banggakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Yang saya hormati dan saya banggakan para senior RE yang ada hadir di sini, Pak Ridwan Hisham. Saya tidak mau bicara senior Jawa Timur karena skalanya sudah nasional beliau juga. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ali Muhammad, senior Pak Johan Teja, Pak Hendri Gunawan, kemudian hadir juga di sini Pak DSU, guru saya, senior saya, Pak Joko Selamat Utomo, ada Pak Heni, ada Pak Tigor, Pak Tajudin, dan ada Pak Susyanto dari Kalimantan Timur dan banyak lagi. Saya kira ini adalah sebuah kehormatan. Kemudian teman-teman daerah dan juga teman-teman anggota di Jawa Timur. Saya agak dredeg nih Pak. Soalnya saya itu disuruh Pak Toto sebenarnya ngomong di sini. Iya, jadi Pak Eman harus ngomong di Jawa Timur. Waduh, saya tahun 98 waktu Pak Ridwan mau jadi ketua umum, saya bagian registrasi Pak di depan. Datang orang Jawa Timur 80 orang. Meja saya dibalikin Pak, digubrakin. Waduh, makanya waktu Pak Toto suruh ngomong saya di Jawa Timur, saya dredeg nih makanya saya bawa 40 orang dari Banten Pak. Kita nggak mau kalah. Makanya saya suruh batiknya beda, harus seragamnya hari ini. Jadi biar kita dari Banten nggak kalah sama Jawa Timur. Jadi sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan saya bisa hadir di sini, bisa hadir di tengah-tengah Bapak sekalian untuk mengumpulkan sebuah niat yang sebenarnya memang sudah saya niatkan sejak lama. Buat saya pengabdian di RE adalah sebuah panggilan jiwa. Saya mulai aktif di RE tahun 98, pengalaman dengan Jawa Timur yang buruk waktu itu, dibalik-balikin mejanya, saya di depan, sampai sekarang. Dan kemudian saya berkeliling sejak 6 bulan yang lalu ke daerah-daerah, dan panggilan jiwa itu semakin menusuk gitu ya, di dalam jiwa saya. Jadi saya pikir dengan semua pengalaman yang ada, dengan jaringan yang saya punyai, dengan kapasitas dan pengalaman kerja yang tadi sudah disampaikan melalui video, kemudian dengan visi dan misi yang malah tadi sudah disampaikan oleh Gus Ipul sendiri, saya tidak perlu menyampaikan lagi, sudah terwakili. Maka malam ini dengan segala kerendahan hati, dengan segala keikhlasan yang tulus, saya niatkan saya
maju mencalonkan diri menjadi Ketua Umum REI 2016-2019. Saya juga sudah mengobservasi, walaupun ini bukan paket, di sini ada Pak DSU yang sangat strict dengan aturan organisasi. Tetapi seandainya amanah itu memang diberikan kepada saya memang sudah niatkan dan tetapkan dalam hati, memang sahabat saya Pak Toto Lusida, saya minta untuk mendampingi saya menjadi sekjen. Saya merayunya ini susah, Pak. Saya pengalaman minta 1 menit untuk bicara. Untuk pengalaman ini, ada 12 DPD datang ke saya meminta Pak Eman harus maju. Saya bingung, saya harus kemana? Saya akhirnya teringat sama Pak Toto Lusida. Saat itu saya nomor handphonenya aja saya nggak punya. Cuma karena kita ketua DPD, kita satu grup. BB, Pak Toto saya minta nomor telepon, dikasih. Pak Toto saya mau datang, ya datang aja. Datang ke Jawa Timur, ke kantornya, jam 10 kita ngomong 5 jam Pak. 5 jam kita cerita mengenai REI. Kata-kata pertama Pak Toto adalah, Pak Sulaiman maju, Jawa Timur dukung, katanya gitu. Saya bilang, nah ini yang saya maksud, saya bilang. Saya mau minta Pak Toto jadi sekjen. Oh enggak bisa, katanya. Enggak bisa, saya enggak ngerti Jakarta, katanya. Saya enggak punya proyek, katanya. Wah ditolak lagi, saya butuh 2 jam lagi Pak, untuk ngomong lagi. Katanya saya harus bicara sama senior-senior Jawa Timur. Jadi Pak Toto ini saya melihatnya terus terang lebih hebat dari saya. Networknya, kepeduliannya, saya sudah observasi itu selama 2 tahun. Ya, kepedulian terhadap anggota saya lihat, ya, kapasitasnya, networknya. Saya pikir saya tidak akan salah pilih dan selama dalam 6 bulan ini kita juga sering ribut nih Pak berdua Pak. Ya, dalam konsep-konsep kita maju ke depan bagaimana cara kita menarik simpati dan teman-teman sekalian. Nah, saya kira mungkin Pak Toto bisa bicara kenapa mau terima saya, apa mau nolak lagi, katanya mau jadi ketum, coba silakan. Udah tutup sekarang Pak, udah nggak bisa lagi, silakan Pak Toto. Terima kasih Pak Sulaiman, Pak Wagub, Pak Cagup, yang saya hormati, para senior DPP REI maupun DPD REI Jawa Timur yang saya hormati. Saya baru kelihatan kalau ada Pak Sutoto juga. Saya berterima kasih sekali. Memang di awalnya saya berkeberatan, tapi setelah saya juga mempertimbangkan. Kenapa saya mempertimbangkan? Karena Pak Sulaiman juga aktivis. Beliau tahu organisasi. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Planologi ITB. Jadi kalau ITB itu yang paling terkenal itu apa? Militannya. Sehingga saya bisa sharing waktu beneran dengan beliau. Dari situ saya bersedia maju untuk mendampingi beliau sebagai sekjen. Sekaligus hari ini saya bawa keluarga saya. Kebetulan anak-anak saya yang di Amerika lagi di Surabaya. Dan istri saya juga hadir. Jadi karena akan menghabiskan waktu cukup banyak untuk organisasi kalau terpilih di DPP REI. Benar ya Pak Joko DSU ya? Sehingga supaya keluarga saya juga tahu bahwa waktu pengorbanan ini kenapa saya lakukan dan Pak Sulaiman lakukan, karena kami ini mulai mahasiswanya sudah di organisasi, sehingga menjadi hobi. Hobi untuk menolong orang. Saya tidak komentar banyak, Pak guru saya Pak Ridwan Nizam, karena saya aktif di mahasiswa yang
saya temui pertama itu Pak Ridwan Hisyam dan Pak Akbar Tanjung di Gerahadi. Saya masih ingat itu, semester 1. Tahun 84, Pak. Kalau nggak salah Pak Akbar Tanjung masih ketua KNPI ya Pak Ridwan Hisyam ya. Jadi dengan kondisi yang ada, saya menyatakan diri bersedia dan berterima kasih kepada Pak Sulaiman yang percaya untuk kita berdampingan meskipun tidak paket untuk maju ke DPP RI dan mohon dukungan dari teman-teman semua. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi pada kesempatan malam hari ini saya mohon doa restu dari senior semua. Setelah ini memang sudah ditetapkan dengan kelengkapan administrasi yang ada, waktu itu kita sudah daftar. Mudah-mudahan ini adalah amanah yang bisa kami emban, semoga. Dan tentu saya bukan mohon doa restu dari Bapak sekalian, saya juga mohon izin pada istri saya. Silakan berdiri Bu. Ibu tolong. Ya, saya hadirkan istri saya karena kalau nggak ada izin Pak, hampir 3-4 bulan ini saya pulang sering jam 12 malam Pak. Jadi kalau nggak dibukain pintu saya tidur di luar kan. Jadi saya terus terang istri saya juga mendukung dan merestui, semoga ini adalah doa yang baik buat kita semua. Pak Toto, silakan teman-teman kita yang silakan berdiri dari masing-masing DPD, mungkin mulai dari Aceh. Karena yang hadir banyak DPD ini, Gus Ipul. Jadi saya nggak apel. Kedua dari Medan. Kemudian dari Jambi. Dari Bengkulu. Sumatera mana lagi ya? Kepri. Batam datang nggak ya? Pak Jaya. Jambi sudah tadi. Sumbar. Wah. Riau hadir? Wah, ada juga. Kemudian dari Pulau Jawa, Jawa Tengah, tidak perlu berdiri karena anggota tim penjaringan. Kemudian dari Jogja, Pak Imi. Kemudian dari Banten, yang paling banyak ini, ngalahin bonek. Kemudian dari DKI, kemudian dari Kalimantan Barat. Wah, Pak Sukir sendiri yang datang, terima kasih Pak Ketua dan pengurus semuanya. Dari Kaltim, wah. Karena kalau Kalteng dan Kalsel tadi sudah WA saya Pak, berhalangan hadir, tapi tetap komitmen sama Bali. NTT juga sama, NTB. Kemudian dari Sulawesi Utara, terima kasih. Gorontalo lagi musdanya saya belum tahu hasilnya. Kemudian dari Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah, wah, terima kasih.
Kemudian dari Maluku Utara. Kalau dari Malukunya Pak Sangaji tadi mestinya sudah sampai sumpah bawa tiket katanya. Tapi karena nagih di mana tadi, di Bengkulu kalau nggak salah, nagih orang katanya. Dari Papua Barat, oh Papua Baratnya tadi saya sih kelihatannya ada, tapi besok lusa ya, tanggal 1 itu Menpu Pera ke sana untuk pencanangan pembangunan RST, groundbreaking. Kalau tim-tim sudah nggak masuk Indonesia ya Pak ya. Kira-kira itu. Oh kalau Jatim ya semuanya sudah ini, pasti kompak kali ini. Oke, sekarang kita yel-yel ya, semua. Saya akan ngomong, sahabat semua, Flor menjawab maju bersama. Karena sahabat semua itu SS Sulaiman Sumawinata. Sahabat semua. Wah, kurang kompak. Kita ulangi yang sisi sini belum. Diulangi, sahabat semua. Nah, kita ngomong 3 kali, sahabat semua. Sahabat semua. Sahabat semua. Rei bersatu, Pak DSU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Toto, nggak ada gerakannya Pak, yel-yelnya Pak. Nggak ada gerakannya. Pak nggak pakai gerakan biar semangat begitu Pak? Nggak Lambaian tangan kalau nggak kuat mungkin. Nggak ada ya Pak ya? Oke. Kalau begitu para undangan boleh sekali lagi saya mohon berikan tepuk tangannya yang luar biasa untuk Solusi. Sulaiman dan Toto Lusida. Iya, jadi jangan lupa. Solusi. Iya. Sulaiman dan Toto Lusida. Dan kami juga mengingatkan untuk nanti, untuk hadirin sekalian, jangan lupa ya untuk foto bersama. Iya. Nanti sudah disediakan booth yang ada di pre-function. Anda bisa berfoto bersama, betul ya? Betul, jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman semua ya. Untuk para pengurus REI, para undangan yang hadir pada malam hari ini. Untuk nanti di akhir acara akan ada foto bersama. Iya, ini setelah ini akan ada, ya kita akan melihat sebuah tayangan video, kita saksikan bersama lewat tayangan berikut ini. Menurut saya, Pak Eman adalah seorang pemimpin yang menganyomi, bukan tipe seorang bos, namun seorang pemimpin yang bisa membuat anak buahnya untuk berkembang. Pak Eman itu menginspirasi, memberikan kebebasan dalam menentukan keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Pak Eman sosok yang baik. Pak Eman selalu memperhatikan anak buahnya. Kepada anak buah selalu loyalitasnya tinggi. Dan sebagai seorang pengembang, Pak Eman mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dengan kepentingan masyarakat sekitar. Dan tentunya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan profesinya sebagai pengembang, saya melihat bahwa Pak Eman mumpuni dalam bidangnya. Beliaulah figur yang kita harapkan untuk bisa menjawab tantangan REI ke depan 2016-2019. Pembangunan real estate di Indonesia kita tahu semua, beliaulah salah satu yang bisa kita katakan figur profesional, baik menerapkan keilmuan maupun pengalaman kerja yang selama ini. Menurut saya, Pak Eman adalah sosok yang mumpuni melakukan satu terobosan-terobosan dalam rangka untuk mencari solusi. Pengalaman Pak Eman sebagai pengusaha dan pengalaman beliau sebagai organisatoris menjadikan Pak Eman luar biasa. Beliau banyak menginspirasi teman-teman di daerah untuk menjadi pengusaha yang lebih maju, lebih sukses.
dengan pola pemikiran yang lebih modern dan lebih terkonsep. Pak Eman adalah seorang yang mempunyai jiwa pejuang, jiwa yang baik, pintar, juga peduli, orang yang sangat low profile, serta mampu untuk berinteraksi dengan berbagai pihak. Memiliki kapabilitas, pengalaman, jaringan, dan leadership yang cukup kuat. Bisa mewakili kita di daerah untuk kepentingan daerah kita. Pak Eman itu mengayomi. Pak Eman itu menginspirasi. Pak Eman itu bersahabat. Pak Eman lebih dari seorang pengusaha. Pak Eman lebih dari seorang guru. Sahabat semua maju bersama. Sahabat semua maju bersama. Sahabat semua, maju bersama. Sahabat semua, maju bersama. Saya siap menyatukan seluruh anggota REI dan mengelola REI untuk maju bersama.